Menyaksikan lihat langit yang penuh bintang. Tapi, tahukah Anda ada objek misterius di balik langit tersebut? Perkenalkan, black hole. Objek yang berada di seluruh alam semesta, tapi masih misterius sampai sekarang. Black hole secara teknis adalah sebuah ruang di angkasa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat. Black hole terdiri atas bagian yang disebut sebagai singularity dan bagian yang disebut sebagai event horizon. Bagian singularity ini masih sangat misterius dan tidak diketahui apa isinya. Sedangkan event horizon adalah wilayah yang memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat, hingga semua objek di alam semesta ini tak ada yang bisa kabur dari hisapannya. Untuk cahaya, objek paling tercepat di alam semesta kita. Karena tidak ada cahaya di sekitarnya, akibatnya black hole tidak dapat terlihat. Lalu, jika tidak bisa dilihat, bagaimana kita tahu black hole itu ada? Kita bisa mengetahuinya dengan melihat efek dari gravitasi black hole terhadap objek di sekitarnya. Contohnya, ini adalah simulasi sebuah galaksi yang melewati black hole. Karena gaya gravitasinya yang tinggi, black hole mampu menyimpangkan cahaya. Selain itu, black hole juga dapat dideteksi dengan menggunakan orbit kosmik luar angkasa yang seringkali memiliki orbit yang aneh, karena ternyata terpengaruh oleh gravitasi black hole di dekatnya. Lalu, apa yang terjadi jika kita masuk ke dalam black hole? Pendeknya, kita akan mengalami sebuah fenomena yang disebut oleh para peneliti sebagai spaghettification, lebur dan bersatu dengan singularity. Black hole itu terbentuk dari bintang berukuran besar yang telah kehabisan dalam tanda kutip bahan bakarnya. Coba Anda bayangkan bintang yang sangat besar, yang besarnya 20 kali lipat dari matahari kita atau lebih, kehabisan bahan bakarnya. Lama-kelamaan bintang mati ini akan runtuh pada gravitasinya sendiri menjadi satu titik yang dinamakan sebagai singularity, dan kemudian terbentuklah black hole. Bintang juga memiliki gravitasi, tapi gravitasi pada bintang jauh lebih kuat. Selain itu, gravitasi bintang memicu terjadinya reaksi fusi yang nantinya akan menghasilkan energi yang sangat besar. Energi dalam bentuk radiasi nuklir dan radiasi elektromagnet inilah yang menyebabkan bintang bersinar dan memiliki suhu yang sangat panas. Namun, radiasi yang ditimbulkan oleh reaksi fusi tersebut tidak hanya membuat bintang bersinar, penting dalam menjaga kestabilan struktur bintang. Hal tersebut terjadi karena energi radiasi yang dihasilkan dari inti bintang akan selalu berusaha keluar dari bintang dan melewati gaya tarik gravitasi yang ada pada bintang tersebut. Aksi saling dorong antara gravitasi dan energi radiasi inilah yang menciptakan keseimbangan dan menjaga keutuhan struktur bintang. Reaksi fusi hidrogen yang terjadi pada bintang pun tidak hanya berhenti hingga hidrogen berubah menjadi helium, tapi akan terus berlanjut secara bertahap hingga seluruh elemennya berubah menjadi besi. Dan ketika seluruh elemen telah berubah menjadi besi, maka reaksi fusi akan berhenti. Hal ini disebabkan karena adanya fusi yang menghasilkan besi tidak memiliki energi yang cukup untuk membuat besi terfusikan menjadi elemen yang lebih berat lagi. Ketika jumlah besi yang berada pada inti bintang telah mencapai jumlah kritikal, jumlah reaksi fusi lama-kelamaan akan berkurang dan energi radiasi yang dihasilkan pun akan menurun. Akibatnya, keseimbangan antara energi radiasi dan gaya tarik gravitasi pun akan radiasi dan radiasi telah rusak, maka gaya tarik gravitasi bintang yang sangat besar akan membuat bintang mengalami gravitational collapse. Seluruh struktur bintang akan runtuh dan terhisap ke arah inti bintang. Dalam waktu yang sangat singkat, bintang pun akan hancur dalam sebuah ledakan supernova yang sangat dahsyat. Apabila massa awal bintang yang hancur ternyata sangat besar, maka seluruh material bintang yang tersisa akan berubah menjadi sebuah lubang hitam.
Kesimpulannya adalah lubang hitam atau black hole adalah sebuah pemusatan massa yang cukup besar sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar. Gaya gravitasi yang sangat besar ini mencegah apapun lolos darinya kecuali melalui perilaku terowongan kuantum. Ada 3 jenis black hole, yaitu supermassive black hole, merupakan inti dari setiap galaksi yang ada di jagat raya. White hole adalah sebuah monster kosmis yang berfungsi untuk mengeluarkan seluruh materi yang sudah dihisap oleh black hole. Dan wormhole fungsinya yang lebih jelas adalah seperti jalan pintas yang menghubungkan antara dua ruang dan waktu yang berbeda. Lubang hitam bermanfaat untuk memberikan gaya tarik terhadap benda angkasa yang bergerak mengelilinginya. Jika black hole kehilangan energi gravitasi, benda-benda yang mengelilinginya akan terlempar keluar. Sebaliknya, bila gaya sentrifugal akibat putaran berkurang, benda itu akan bergerak mendekati black hole. Jika sudah begitu, akibatnya sangat fatal bagi galaksi itu. Oleh karena itu, black hole dilengkapi memberikan energi gravitasi agar dapat menarik benda-benda di sekitarnya dan memutar benda-benda itu dengan kecepatan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Hartanto Ramadan. Saya akan membawakan berita tentang banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang besar dan datang dengan tiba-tiba, mengalir dengan deras juga menghanyutkan benda-benda besar. Banjir bandang juga disebut dengan air bah. Banjir ini mengakibatkan berbagai masalah, dari sosial hingga ekonomi, merusak berbagai fasilitas maupun sarana prasarana yang dilewatinya. Selain itu, aliran deras yang membawa berbagai macam material dari hulu menyebabkan rumah warga hancur dihantamnya. Berikut adalah video banjir bandang. Penyebab utama banjir bandang adalah terjadinya proses orografi. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air dan bergerak secara horizontal. Kemudian angin tersebut naik menuju pegunungan, suhu udara di pegunungan yang dingin menyebabkan kondensasi dan akhirnya terjadi hujan di sekitar pegunungan. Karena curah hujan yang deras, akhirnya mengakibatkan banjir bandang yang terjadi di daerah-daerah sepanjang aliran sungai. Penyebab banjir bandang lainnya adalah terbentuknya bendungan alami akibat longsornya tanah dari lereng-lereng sepanjang aliran sungai. Bendungan alami ini biasanya terbentuk dari hasil longsoran berupa batu, tanah, dan kayu hasil penambangan liar sepanjang lereng. Bendungan alami yang terbentuk karena longsor ini menyebabkan air hujan dan air yang turun dari lereng-lereng perbukitan tertampung di atas, sehingga terbentuk danau atau tumpangan air dalam jumlah besar. Kian hari yang terbendung tersebut bertambah banyak, dan ketika bendungan alami tidak sanggup lagi menahan jumlah air tersebut, maka bendungan tersebut akan rusak. Rusaknya bendungan alami ini menyebabkan tertumpahnya air sekian banyak dan mengalir melalui limbah dan aliran sungai lama serta menghantam segala yang ada di depannya. Ada juga karena jebolnya bendungan atau waduk. Hujan yang lebat menggugur bumi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan penambahan debit air pada waduk atau bendungan. Apabila jumlah air semakin besar, dapat mengakibatkan tanggul tidak kuat menahan debit air yang tertampung. Tanggul tersebut akan jebol dan mengeluarkan semua air yang ditampung. Aliran air yang besar ini dapat mengenai daerah-daerah yang berada di sekitar waduk, terutama daerah-daerah yang memiliki ketinggian lebih rendah dari waduk atau bendungan tersebut. Banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai suatu persoalan tunggal, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai mengundang banjir. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu menggulai banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melaporkan kegiatan peringatan 17 Agustus di mana saja lah. Jadi ngomong-ngomong, pada tahu nggak sih 17 Agustus itu apa? Jadi 17 Agustus itu merupakan suatu hari di mana
itu hari yang sangat penting bagi Indonesia karena di situ Indonesia mengalami peristiwa yang namanya kemerdekaan. Nah, ngomong-ngomong kemerdekaan, apa sih itu kemerdekaan sebenarnya? Nah, jadi kemerdekaan itu merupakan suatu proses negara yang ingin membebaskan diri dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme bangsa penjajah lain, negara asing terutama negara Eropa. Nah, pada saat itu negara Eropa gencar untuk mencari jajahan di benua Asia dan Afrika untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut dan untuk mempekerjakan paksa para masyarakat yang ada di negara tersebut. Kemudian kemerdekaan juga lahir dari rasa nasionalisme dan kemerdekaan juga lahir dari rasa nasionalisme yang tinggi yang tumbuh dalam masyarakat terjajah sehingga tumbuhlah kesamaan nasib dan tata cara untuk mewujudkan cita mereka bersama, yaitu untuk mencapai suatu negara yang merdeka. Nah, cara memperingati HUT RI itu banyak sekali caranya, yaitu pertama dengan mengadakan upacara bendera. Nah, upacara bendera pasti wajib diadakan di setiap negara apabila negara tersebut mengalami kemerdekaan. Nah, cara yang kedua biasanya ada festival. Nah, contoh festival yang sekarang diadakan pada tahun ini tepatnya digelar untuk merayakan HUT RI di Jakarta Melayu Festival di Mall Ancol Beach City Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 pada pukul 19.00. Nah, yang ketiga pasti ada perlombaan. Perlombaan ini adalah hal yang wajib lainnya yang biasanya ditemukan pada HUT kemerdekaan RI. Nah, contoh perlombaan yang pertama itu ada lomba balap karung. Nah, lomba balap karung tersendiri ini mengingatkan pada perihnya masa penjajahan Jepang, di mana pada dulu kala itu masyarakat Indonesia kekurangan bahan sandang, salah satunya pakaian. Nah, dari situ masyarakat Indonesia banyak menggunakan karung goni sebagai pakaiannya. Yang kedua ada namanya perlombaan tarik tambang. Perlombaan tarik tambang itu juga memiliki makna, yaitu gotong royong, bekerja sama untuk mencapai suatu hal yang sangat ingin dia capai. Terus yang ketiga ada lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang sendiri memiliki makna, yaitu perlombaan penggambaran seseorang yang gigih untuk mencapai keinginan, seperti para pejuang kita dulu yang gigih ingin memerdekakan bangsa ini dengan penuh susah payah, dan dia merelakan apapun itu, entah merelakan waktu bersama keluarga, merelakan nyawa, entah itu harta benda segala macam dia relakan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu dan itu harus menjadikan contoh panutan penerus bangsa untuk terus gigih mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai dengan usaha dan juga doa. Jadi fenomena penyelenggaraan HUT RI tersendiri ini diadakan untuk memberitahukan pada masyarakat agar pentingnya kemerdekaan yang sudah dicapai oleh para pejuang dengan susah payah dan senantiasa ikut berpartisipasi dalam mempertahankan dan juga membangun negara ini supaya lebih maju lagi ke depannya. Nah, ada pun beberapa syarat untuk memperingati hari kemerdekaan dengan melaksanakan upacara bendera yang di dalamnya terdapat kewajiban mengibarkan bendera. Nah, dalam Undang-Undang Kebangsaan pasal 7 ayat 3 di situ diterangkan tentang mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera merah putih bagi setiap warga negara yang memiliki hak rumah. Terus terdapatnya peringatan dan 3 proklamasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang biasanya menjadi selaku inspektur upacara serta mengadakannya lomba-lomba tradisional lainnya. Mengajak semua generasi muda untuk bersatu padu, meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan. Kita pewaris negeri ini, kita bertanggung jawab atas terhadap hasil perjuangan terdahulu kita. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini bukanlah dari bangsa lain. Kita pewaris negeri ini. Perjuangan rakyat Indonesia tanpa terkecuali para pendahulu kita dari berbagai jenis suku, agama maupun kepercayaan, semua berjuang dengan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan, nikmati kebebasan. Kita bebas mengembangkan minat dan bakat kita, potensi diri kita masing-masing. Mari kita gunakan kebebasan untuk hal-hal yang positif, berguna untuk kemajuan dan kemandirian agar kita dapat. Kita harus menghayati dan mengamalkan amalan para pahlawan. Perjuangan yang lalu telah berlalu, namun perjuangan yang saat ini kita harus hadapi. Karena penjajahan tidaklah hanya berbentuk dengan senjata. Penjajahan bukanlah kita telah merdeka, berarti bebas. Namun bukan berarti kita berhak menindas yang lemah. Bukan juga bebas memanfaatkan jabatan. Penjajahan dapat berupa penjajahan ekonomi, sosial budaya, dan keyakinan.
Kita tidak mau lagi dijajah oleh siapapun, oleh bangsa manapun, dan dalam bentuk apapun. Tiga. Kita telah merdeka, berdaulat, bermartabat, dan bertakwa sesuai agama dan keyakinan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendemonstrasi, serta jauhkan hal-hal yang tidak berarti. Majukan persatuan, hilangkan perbedaan. Perbedaan adalah bentuk dari keberagaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku Dianita Setiawan dari kelas 11 IPS 3 ingin membuat video teks eksplanasi yang berjudul Bahayanya Merokok. Jadi let's get watch it. Ini bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Neuron. Coba kita mulai dari komponen-komponen yang ada. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, ia adalah alasan kenapa mereka yang ingin berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya tertarik lagi. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat menyebabkan merusak berbagai macam organ tubuh kita secara umum, menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kartium, dan lain-lain. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dari tubuh perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikan penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikuti hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen digantikan dengan karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas berlari yang membutuhkan suplai oksigen. Organ-organ seperti jantung, otak, dan lain-lainnya. Jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama sili yang membantu membuat zat-zat memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrooksid, organik asid, dan lain-lainnya ada di dalam rokok, berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease. Nah, guys, aku mau ngasih tahu kenapa merokok bisa disebut dengan fenomena sosial karena disebabkan dari berbagai macam faktor, baik itu faktor psikososial maupun faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut dapat saling berkaitan satu sama lain jika dilihat dari perspektif yang berbeda, namun jika dicari tahu, maka akan menemukan suatu titik temu di antara keduanya. Melihat dari segi psikoanalisis yang notabene mempelajari tentang proses perkembangan manusia, khususnya pada beberapa masa pertumbuhan anak tersebut, hal ini juga tidak dapat terlepas dari peran lingkungan untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku sesuai dengan keadaan fisik maupun sosial remaja. Nah, jadi teman-teman, rokok itu sama halnya dengan narkoba yang terselubung loh. Oleh karena itu kita harus milih dari diri kita sendiri. Apakah akan ikut terjerumus ke dalamnya atau mampu bangkit keluar dari lingkaran mood rokok? Gimana? Kalian yang mana, guys? Yang mana? Be smart, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifi Ulianti. Saya dari kelas 11 IPS 3.
dan saya akan membuat video teks eksplanasi yang berjudul Kenakalan Remaja. Saat ini, kenakalan remaja menjadi salah satu permasalahan nasional di Indonesia. Para ahli berpendapat bahwa kenakalan remaja tersebut dilakukan oleh seseorang yang merasa telah dewasa dan pada kenyataannya mereka masih anak di bawah umur yang berusia 13-18 tahun. Kenakalan remaja merupakan suatu perilaku menyimpang dalam arti negatif yang dilakukan oleh remaja. Tidak jarang dari mereka yang bangga telah melakukan perilaku tersebut. Adapun faktor kenakalan remaja yaitu faktor internal seperti keluarga yang kurang baik, perekonomian keluarga, perceraian, broken home, merasa kurang diperhatikan. Sedangkan faktor eksternal seperti pergaulan yang buruk. Kenakalan remaja tersebut dapat merupakan merokok, tawuran, memakai narkoba, bullying, seks bebas, dan lain-lain. Dampak dari diri sendiri, mudah marah, antisosial, mengganggu orang lain, bertindak kriminal, sakit keras, dan dibenci orang lain. Usia remaja yang telah disebutkan sebelumnya merupakan usia bagi anak-anak untuk mencari jati dirinya sendiri dan masih belum stabil sehingga belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Keluarga menjadi faktor penting berperan dalam hal ini karena sebaiknya orang tua selalu menasehati anaknya dan anak tidak segan atau memberitahukan masalahnya. Jadi, perkembangan remaja harus diarahkan ke arah yang positif dengan didampingi oleh orang tua dan pendidikan yang positif. Dengan melakukan hal tersebut, masalah kenakalan remaja dapat teratasi sedikit demi sedikit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh Sabri Fatihah, kelas 11 IPS 3. Jadi, saya akan membuat teks eksplanasi yang bertemakan kenakalan remaja. Definisi dari kenakalan remaja adalah setiap orang yang sedang berada antara jenjang SMP sampai SMA. Bisa diartikan antara umur 13 tahun sampai 18 tahun. Saat remaja itulah setiap orang ingin belajar, mencontoh, mencoba hal baru, mengekspresikan jiwanya untuk menjadi jati diri mereka. Sayangnya, tidak dari mereka yang terlibat pada kasus kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perilaku menyimpang atau dalam artian negatif yang dilakukan oleh remaja. Tidak jarang dari mereka yang bangga telah melakukan perilaku negatif tersebut. Banyak hal yang tergolong dalam kasus kenakalan remaja, entah itu per orang atau berkelompok. Kasus kecil sampai kasus pidana besar, kenakalan remaja bisa berwujud pemalakan, aksi bullying, vandalisme, pelecehan, pergaulan bebas, sampai dengan kasus yang melibatkan korban tewas, contohnya seperti pembunuhan. Adapun kenakalan remaja bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi, berikut inilah faktor dari kenakalan remaja.
dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak bisa tersalur dengan memuaskan atau. Jadi, kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dapat merugikan pada diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan kasus-kasus tersebut dapat disadari dari berbagai latar belakang dan keluarga sangat berperan penting dalam kasus tersebut untuk mencetak anak yang akan menjadi pelaku kenakalan remaja ataupun menjadikan anak aset berharga masa depan bagi keluarga dan dapat melakukan perilaku tersebut. Banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan. Dampak pada diri sendiri, seseorang akan mudah marah, antisosial, suka mengganggu orang lain, bertindak kriminal, sakit keras yang disebabkan dari pola hidup yang tidak sehat, dibenci orang lain, dan susah mendapatkan pekerjaan. Sedangkan dampak buruk pada orang lain dapat berupa ketakutan pada diri korban, kerusakan dan kehilangan harta benda, bahkan mengancam jiwa orang lain. Bisa saja seorang korban kenakalan remaja tidak terima dan dendam dengan orang-orang tersebut, dan malah ikut menjadi remaja nakal, agar tidak menjadi korban dan dapat membalas dendamnya. Hal-hal tersebut dapat ditanggulangi dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Maha Esa, dan selalu berbuat baik kepada orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yuliana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks eksplorasi yang berjudul G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Latar belakang terjadinya aksi pemberontakan di kalangan PKI dengan juga ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dengan demokrasi yang dianut Indonesia saat itu yaitu demokrasi terpimpin, membuat PKI semakin kuat dan mencapai puncak kekuatannya pada tanggal 30 September 1965. Sebelum melaksanakan penyerangan PKI juga menarik simpati rakyat untuk mendapat kebijakan. Usaha-usaha tersebut antara lain mengirim sukarelawan saat berkonfrontasi, membagikan tanah kepada petani, menanamkan ideologi komunis kepada anggota ABRI, menghancurkan lawan politiknya, mempersenjatai buruh tani, melatih 3.000 pemuda rakyat dan tani di lubang buaya. Kami menyebarkan isu adanya ruang jenderal melakukan kudeta, tapi TNI AD menolak dukungan PKI dan balik menuduh PKI mau merebut kekuasaan. Karena hubungannya kurang baik dengan TNI, PKI akhirnya bertindak. Lalu akhirnya terjadi gerakan 30 September 1965. Karena keadaan semakin memanas, pasukan PKI di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penyerangan pada tengah malam. Aksi pemberontakan dimulai dengan perebutan Bandara Halim Perdana Kusuma yang akhirnya digunakan sebagai markas G30 PKI. Pemberontakan ini terjadi tanggal 30 September 1960.
Tidak hanya mengambil alih kekuasaan, PKI juga menculik perwira TNI. Setelah diculik, para perwira disiksa dan dibunuh oleh anggota PKI. Setelah dibunuh, jasad para perwira dimasukkan ke dalam sumur di lubang buaya. Berikut kita akan melihat foto para perwira TNI yang diculik dan dibunuh pada waktu itu oleh para anggota PKI. Selain terjadi di Jakarta, pemberontakan juga terjadi di Yogyakarta dan menculik Kol Katamso dan Letkol Sugiono. Dengan gugurnya para perwira, mereka disebut sebagai pahlawan revolusi. Setelah menculik dan membunuh, PKI juga berhasil menguasai RRI pada tanggal 1 Oktober 1945. Lalu PKI juga menyatakan berdirinya Dewan Revolusi yang bertindak memegang kekuasaan dan keamanan negara, diketuai oleh Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Suparjo. Dengan adanya pemberontakan, legislasi dan kemudian dia melakukan beberapa tindakan untuk menumpas PKI. Dia mengisahkan MPKAD di bawah pimpinan Kol Sarwo. Hasil kerja keras pasukan Sarwo, jadi Wibowo berhasil merebut RRI. Lalu tanggal 1 Oktober, Bendara Halim Perdana Kusuma berhasil dikuasai oleh MPKAD. Lalu lubang buaya juga dapat dikuasai. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Meudia Putri dari 11 IPS 3. Saya ingin membacakan teks eksplanasi yang bertemakan pembulian. Bullying atau penindasan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan keadaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat diarahkan terhadap korban atas dasar ras, suku, agama, dan kemampuan. Tindakan penindasan terdiri dari fisik, verbal, dan cyberbullying. Pembulian dapat terjadi di mana saja, mulai dari sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Setelah mengetahui jenis-jenis pembulian, berikut adalah contoh dari pembulian verbal dan pembulian fisik. Inilah video yang menjadi viral dan beredar di media sosial Sabtu pagi.
pagi. Dalam video yang diduga direkam oleh seorang siswi sekolah tersebut, tampak seorang siswa yang diketahui kelas 7 ditendang oleh kedua kakak kelasnya, yaitu kelas 9 hingga terjatuh. Tidak hanya badan, salah satu kaki siswa lainnya menendang ke kepala siswa yang belakangan diketahui bernama Fikri. Peristiwa tersebut terjadi saat jam sekolah di SMP Negeri 1 Songon, Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Kamis 15 Agustus 2019. Pasca peristiwa tersebut, siswa yang bersangkutan dikabarkan tidak masuk sekolah pada hari Jumatnya. Video ada. Video. Udah. Oke. Nanti kau nonton ya kau. Biasanya paling sering muncul pada usia sekolah. Pelaku penindasan biasanya adalah anak-anak yang pemberani dan bertujuan untuk mencari perhatian atau merasa dirinya paling hebat. Sementara korban penindasan biasanya adalah anak-anak yang memiliki kurang rasa percaya diri, memiliki rasa cemas, takut, dan rendah diri. Penyebab terjadinya pembulian adalah adanya masalah mental, kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar, dan bisa jadi pelaku penindasan dulunya adalah korban dari penindasan. Pembulian juga disebabkan oleh pola asuh yang tidak teratur dan merupakan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Pembulian dapat mengakibatkan seseorang mengalami gangguan mental, depresi, bahkan juga niat untuk bunuh diri. Korban pembulian sebaiknya diatasi dengan diadakannya bimbingan konseling di sekolah ataupun di luar. Dengan ini diharapkan tidak ada lagi pembulian di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debi Nefarza Ramadhani dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan teks eksplanasi tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Tektonik contohnya. Tektonik terjadi karena pergeseran lapisan bawah dan vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi yang dahsyat. Peristiwa gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat dan akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik yang tadi saya bilang. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan teori teknoplate berisi penjelasan bumi bahwa kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagai besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan dengan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat sehingga tanah di sekitar gunung bergetar, bahkan getarannya sampai terasa jauh. Hal itu menjadi sebab gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Ya, dan contohnya Indonesia pernah terjadi gempa. Gempanya berada di pesisir pantai di Tangerang. Karena letak Indonesia yang merupakan Pacific Ring of Fire, memang sudah selayaknya sebagai masyarakat harus selalu berhati-hati dan tetap waspada dengan adanya ancaman bencana alam, sebab bencana itu bisa saja datang tanpa terprediksi. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Itulah penjelasan tentang gempa bumi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.